Tapi kemudian ya, saya akan ceritakan dulu ya bagaimana kemarin kita sudah bahas sedikit tentang kisah Nabi Zakaria ya. Jadi Nabi Zakaria itu ya, pas ketika diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya tentang akan adanya anak dari beliau ya, yaitu dari istrinya ya. Padahal ketika itu Nabi Zakaria sudah berusia tua ya. Kemarin kita sudah memberitahukan bahwa usianya kurang lebih 90 tahunan ke atas. Dan kita mengetahui bahwa usia segitu ya, untuk bahkan istrinya juga ya, usia tidak jauh dari itu ya, sudah jauh gitu dari kehamilan lah. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Jadi segala ketidakmungkinan ya dalam pikiran kita, dalam logika kita teman-teman semua ya, bagi Allah itu sangat mudah ya. Bagi Allah sangat mudah. Jadi segala ketidakmungkinan yang kadang kita ragu, maka serahkan kepada Allah ya. Oh ini nggak mungkin, itu nggak mungkin, serahin sama Allah. Kita itu dulunya nggak ada ikhwah, nggak ada. Antum semua nggak ada. Itu tidak mungkin kan secara logika. Kok dari yang nggak ada jadi ada gitu kan ya. Bagi Allah itu mudah sekali. Maka serahkan kepada Allah, sandarkan segala hal, cita-cita kita ya, impian kita ya, sama Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Dan itu mudah bagi Allah, mudah sekali bagi Allah. Kun fayakun, jadi maka terjadilah ya. Allah hanya mengatakan seperti itu, sudah selesai, tercipta ya. Tapi istrinya sebetulnya mandul ya, dan ia pun sudah berada dalam usia yang senja ya. Namun luar biasanya Nabi Zakaria, dia tidak pernah berhenti berdoa. Nah ini sikap optimistis teman-teman ya. Selalu hadirkan dalam diri kita ini sifat optimistis ya, optimis. Jangan sifat pesimis ya. Segala hal ikhwah, segala hal yang antum miliki ya, cita-cita antum, mimpi antum ya, itu harus optimis ya. Sesuatu masalah mungkin yang nggak bisa selesai ya, padahal bagi Allah itu mudah, karena Allah yang mendatangkan masalah tersebut ya. Ada yang sebagai ujian, ada yang sebagai azab mungkin ya, dan seterusnya. Taib. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan pengkabaran ya kepada Zakaria. Hai Zakaria, ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Sesungguhnya kami membawa kabar gembira untukmu ya, ya tentang kelahiran anakmu ya. Ya, seorang anak yang bernama Yahya. Allah langsung yang memberikan nama itu ya, Yahya. Kalau kita kan kita nyari dulu ya, nama siapa nih? Kalau ini Allah spesial, Allah yang ngasih nama langsung, Yahya bi gulamin ismuhu Yahya. Ismuhu Yahya, namanya Yahya ya. Kemudian ya, yang kami katanya belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Jadi ya, Yahya ini beda sendiri dari yang lain. Jadi nggak ada yang mirip dengan Yahya ya. Kemudian Nabi Zakaria kan mengeluhkan, qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya ya. Wahai Rabbku katanya, bagaimana mungkin katanya ya, akan ada anak bagiku padahal istriku itu adalah seorang yang mandul ya. Dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang tua ya. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Tabaraka Ta'ala. Kata Allah apa? Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a ya. Allah berfirman, hal itu mudah bagiku kata Allah ya. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu ya. Padahal kamu belum ada sama sekali. Kamu tuh dulunya nggak ada. Antum dulunya nggak ada. Jadi ada kan nggak logik. Ya.
Sekarang cuman menciptakan atau memperbaiki rahim dari istrinya Nabi Zakaria. Mudah bagi Allah. Ya, taib. Kemudian selanjutnya, ya, di dalam ayat 13, kami anugerahkan juga kepadanya rasa kasih sayang kepada sesama, ya. Dari kami dan bersih dari dosa. Dia pun adalah seorang yang bertakwa. Jadi bukan hanya ini saja, ya. Nabi Zakaria ini, ya, diberikan karunia oleh Allah anaknya sebagai seorang nabi juga, ya. Bahkan dibebankan untuk mendakwahkan apa? Taurat. Dan juga apa? Dan juga Allah mengabarkan bahwa dia adalah orang yang bertakwa. Senang gak Pak? Punya anaknya bertakwa. Itu apa ya, hadiah paling besar menurut saya dari kita memiliki anak. Sekarang kalau punya anaknya durhaka sama kita, mau punya anak 11, liar Pak. Ya enggak? Ya. Tapi punya anak satu, qurratu ainin, ya, sebagai penyejuk mata, ya. Dia adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, berbakti sama dia. Wah, seneng pas meskipun satu Pak, betul nggak? Nah, sok apalagi itu kita kalau punya anak, pinginnya apa? Ya, pinginnya anaknya pintar, ya, betul nggak? Anaknya soleh, ya, sukses, betul nggak ya? Sekarang kalau sukses, pintar, tapi kesoleh, durhaka ke orang, percuma, betul tidak? Makanya Allah mengatakan dulu, memberikan kabar bahwa dia adalah orang yang bertakwa. Senang banget punya anak bertakwa. Kayaknya dua gunung emas pun nggak bisa membeli itu Pak, kebahagiaannya, betul nggak? Ya, dipastikan ya Ustaz. Iya, senang ya. Tiap hari bikin tuh. Kenapa? Oh iya, belum merasakan ya. Itu sudah dipastikan. Oh iya. Kan langsung Iya, tidak ada yang tidak mungkin Pak ya. Betul. Iya. Beli satu dapat dua bisa jadi ya. Enggak juga. Beli satu dapat dua ya. Allah barik. Ya. Baik, ya, lanjut ya. Kemudian dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bayangkan ya. Dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Ya. Kesejahteraan bagi Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan hidup kembali. Taib. Ya. Masya Allah ya, ini adalah kisah yang luar biasa dari keluarga Nabi Zakaria ya. Kemudian sedikit juga berkaitan dengan ayat yang selanjutnya yang 16 sampai ayat 21 ini menceritakan kehamilan Maryam ya. Dari ayat 16 sampai ayat 21 ini menceritakan kehamilan Maryam. Saya akan bacakan ya. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad ya, kisah Maryam ya. Di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Jadi gini, kan ibunya Maryam itu ya, siapa ya namanya, saya lupa. Bukan. Sebentar. Namanya itu adalah Hannah binti Faquda. Ya. Ada yang menyebutnya juga Qauda bin Qubaila. Ya. Dan Hannah ini ya adalah seorang yang tekun beribadah. Jadi gitu ya, kadang kita punya peribahasa ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Kadang ada buah jatuh jauh dari pohonnya. Bisa jadi di bawahnya teh ada sungai. Benar tuh? Yang penting jauh. Ya. Tapi rata-rata buah jatuh itu nggak jauh dari pohon. Ya. Dan ibu Maryam adalah seorang istri, seorang ibu yang luar biasa, solehah. Istri dari Imran.
Bayangkan itu sekeluarga semua ada di Al-Quran, coba. Makanya disebut Ali itu keluarga artinya. Ahal, keluarganya Imran. Iya, sekeluarga itu. Ali itu ini bahasa Arab, ya, artinya adalah keluarga. Ya, keluarga Imran. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, coba bayangkan. Berarti ada sesuatu yang harus kita ambil. Seperti cerita Luqmanul Hakim, insyaallah nanti kita juga akan bahas suatu saat ya. Bahkan Maryam sendiri menjadi nama surah, betul tidak? Luar biasa ini Pak. Ya. Kabayang tuh Bapak, ya kan sekarang ada yang bangga ya di Hollywood itu ya. Namanya dicantumkan di mana? Di bentang lantai gitu ya. Itu udah bangga ya. Atau nama Bapak dicantumkan menjadi pahlawan di mana? Di negeri ini. Bangga nggak Pak? Ya. Tapi ini Pak, Masya Allah, dicantumkan dalam kitab Allah. Allah yang memilih. Yang dibaca oleh kita, ya, jutaan umat muslim. Bahkan ratusan miliar mungkin ya, muslim. Ya. Sampai akhir zaman, bayangkan. Dibaca, diambil faidahnya. Dapat pahala nggak beliau? Iyalah. Kan mandala alal khair ya. Dan siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang semisal. Ya. Dan luar biasanya, ya, ibunya Maryam juga adalah bukan orang yang biasa. Ya. Kita tahu bahwa Maryam ini kemarin kita sudah bahas ya, bahwa Maryam itu adalah seorang wanita penghulu surga. Di antaranya Maryam, Khadijah, ya, Fatimah dan Asia. Itu wanita-wanita pemimpin surga nanti di sana untuk para wanita yang lain. Maria masuk. Ya. Jadi ibunya Hannah ya, ini Hannah binti Faquda ini ya, Pak, pernah bernazar kan ya. Ya, pernah bernazar ya. Nazarnya itu nanti di ayat nah ini. Pernah bernazar di dalam Quran surah Maryam juga ada ya. Bahwa dia tuh kalau punya anak katanya mau apa? Mau menjadi yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Dan ternyata yang lahir bukan laki-laki. Ya. Akhirnya perempuan, ya. Karena dia sudah bernazar, nazar itu harus ditunaikan, betul tidak? Nah, Anda pernah kan bernazar, Pak? Bapak? Pernah ya? Ya. Dan itu wajib ditunaikan, Pak. Kalau enggak kenapa? Oh iya, bernazar. Kalau tidak ditunaikan berdosa itu ya. Bahkan harus diganti ya. Ya, dengan ada dosanya ya. Nanti kita akan bahas sendiri tentang nazar ya. Baik. Jadi istrinya Imran ini pernah bernazar ya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 35 saya akan bacakan. إذ قالت امرأة إمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika istri Imran ya, yaitu tadi Hannah binti Faquda ya. Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis ya. Jadi ini nazarnya ibunya ya. Karena itu terimalah nazarku ya. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, akhirnya Allah kabulkan. Jadi Maryam ini ternyata setelah usianya ya yang cukup ya, dia berkhidmat di mana? Di Baitul Maqdis. Nah, Nabi Zakaria suka mengunjungi ke sana ya. Ya, namanya paman ya. Berkunjung ya. Suka menemukan ada buah-buahan, Pak. Ada buah-buahan di musim panas padahal ini lagi musim dingin. Sebaliknya juga ada buah-buahan di musim yang musim dingin padahal ini lagi musim panas. Ditanya sama Nabi Zakaria, "Anna laki hadza?" Ini dari mana? Luar biasa. Apa kata Maryam? Ini dari Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Allah itu kalau ngasih rezeki, Pak, ngegeblok, nggak dihitung. Ya, nggak ngitung ngasih rezeki itu. Dunia itu kecil bagi Allah. Bahkan kalau antum semua jamaah, ya, antum semua punya satu gunung emas masing-masing, atau seisi dunia ini punya satu gunung emas masing-masing rata, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ya. Bahkan orang kafir aja dikasih sama Allah. Mau beriman, mau kafir sama Allah dikasih. Ini membuktikan bahwa apa? Dunia itu tidak lebih berharga di sisi Allah daripada seekor sayap nyamuk. Kecil bagi Allah dunia itu. Ya. Nggak ada harganya di sisi Allah. Kalau ada harganya, orang kafir mana mungkin dikasih. Ya. Ingat, ya, Ustadz kenapa dia kafir tapi dikasih? Ustadz kenapa dia bermaksiat tapi dikasih? Ingat, itu tanda bukan diridhai. Saya sudah sering mengatakan, kalau saat ada orang kafir, kalau ada orang yang sering bermaksiat tapi rezekinya nambah terus, hartanya nambah terus, itu bukan tanda bahwa dia diridhoi oleh Allah. Coba lihat Fir'aun. Fir'aun itu punya kekuasaan, punya harta yang banyak, punya selir yang banyak. Lihat Qarun, ya, punya harta yang banyak. Lihat Haman, ya, punya ilmu yang luas. Apakah itu tanda diridhoi oleh Allah? Tidak. Diizinkan aja, tapi nggak diridhoi. Gitu. Jangan antum iri dengan orang-orang seperti itu. Ya. Wah, manehna teu taat tapi maju yeuna salat tara, ngaji tara, ya. Loba wae duitna. Jangan-jangan nyugi. Janganlah, kita mah jangan suka suuzon ya sama orang. Bisa jadi dia punya bisnis tersembunyi ya. Oh, udah lagi gitu. Udah tobat ya? Antum, Masya Allah ya. Begitu ikhwah ya. Jadi jangan iri ya, jangan iri. Jangan iri dengan apa? Dengan harta orang ya. Gak perlu ya. Ada seorang ayah bertanya kepada anaknya begini ya. Ini menurut saya bagus buat ini ibrah. Nah, ketika seorang guru ya bertanya kepada kamu ya, yang bisa jawab dapat 100.000. Kemudian akhirnya dia ngacung, kemudian dapat 100.000 ya. Kemudian ada temennya ya. Oke, sekarang yang kedua, yang bisa jawab dapat 200.000. Akhirnya temennya bisa jawab, kemudian dapat 200.000. Gimana perasaan Bapak ketika Bapak dapat uang 100.000, teman dapat 200.000? Ya, ya. Padahal rezeki kita nggak berkurang ya. Tapi ada yang merasa gendok. Kok dia dapat 200.000, saya dapat 100.000. Padahal rezeki kita nggak berkurang. Ya nggak? Nah, Allah sudah takar masing-masing. Kenapa harus iri sama rezeki yang diberikan kepada orang lain? Ya, taib. Ya. Taib. Nah, ini membuktikan bahwa kita ini tidak perlu iri dengan yang diberikan oleh Allah. Karena Allah tahu yang terbaik. Allah tahu takarannya. Sedangkan kita tidak mengetahui itu. Ya. Taib. Jadi Maryam ini tadi ya berkhidmah di Baitul Maqdis. Kemudian Maryam ini memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami utus roh kami yaitu Jibril ya kepadanya, kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Biasanya gitu ya. Kalau malaikat Jibril ingin menyampaikan wahyu, biasanya suka menampakkan dirinya seperti manusia, lelaki ya, seperti lelaki. Kemudian juga kadang beliau ini malaikat Jibril ya suka menampakkan dengan sosok aslinya ya, yang bersayap ya. Bahkan pernah kepada Rasulullah itu menampakkan dengan sosok yang asli, dia memiliki 600 sayap ya.
dan sayapnya menutupi ufuk timur sampai barat. Sayapnya menutupi ufuk timur sampai ke barat ya. Saking besarnya malaikat Jibril ya. Kemudian ya, lihat bagaimana Maryam ini wanita yang suci tidak pernah disentuh oleh lelaki ya. Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku jika kamu seorang yang bertakwa, kata Maryam. Jadi Maryam ya, ada yang datang laki-laki, kalau kita ya kan malaikat Jibril kalau menjadi sosok laki-laki enggak laki-laki biasa, Pak. Sosoknya ganteng, Pak. Ya. Karena diceritakan dalam sebuah hadis ya, ada seorang yang ganteng ya, enggak rambutnya itu hitam pekat ya, matanya dan seterusnya, pakai pakaian yang putih ya, bersih. Ini menandakan ketampanan malaikat Jibril ya. Ketika berubah sosoknya menjadi manusia laki-laki ya. Maryam enggak tergoda. Ya, Maryam tidak tergoda. Kalau sekarang wanita didatangi oleh seorang laki-laki yang tampan ya nggak perlu jauh-jauh. Ketika ada artis Korea K-pop ya datang sebuah konser misalkan, perempuan ngapain? Ya teriak-teriak, betul nggak? Ha dan seterusnya. Ya, melihat ketampanan laki-laki tersebut. Nah, Pak Ridwan juga. Ya. Tapi tidak dengan Maryam ya, tidak dengan Maryam. Maryam enggak seperti itu ya. Bahkan Maryam memberikan warning. Kalau kamu bertakwa katanya, maka takutlah kepada Allah. Ya, ini membuktikan kesucian Maryam. Ya. Kemudian dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Ya, jadi mengabarkan, menyampaikan wahyu dari Allah. Ya. Kemudian Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dan aku bukan seorang pelacur. Ya, itu kata Maryam. Kemudian Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku. Dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku. Nah ini hikmahnya. Ya, jadi Maryam bisa hamil ya, ini tanda kebesaran Allah, mudah bagi Allah ya. Dan apa? Rahmat dari kami, hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Ternyata ya dengan kehamilan Maryam, kemudian Maryam melahirkan, lihat bagaimana Nabi Isa disembah sampai hari ini. Ya enggak? Bahkan perayaannya diagung-agungkan di bulan Desember. Makanya saya suka takut Pak di bulan Desember tuh ya. Di akhir tahun itu. Ya, dengan kemaksiatan yang besar ya. Dan terkadang azab Allah datang di bulan ini, di bulan itu. Ya. Banyak-banyak hal Pak. Ya. Di akhir tahun atau di awal tahun ya. Kemaksiatan terus merajalela, betul tidak? Nah, saya bukannya ini ya bahagia dengan datangnya bulan yang baru ya, kan tapi di sisi lain ada satu ketakutan ya, karena kemaksiatan merajalela kemudian kita terdiam tidak apa-apa, sedangkan ya azab Allah itu tidak hanya menimpa orang yang bermaksiat, bahkan orang yang bertakwa saja ya bisa jadi kapecretan bahasana, nah terdampak. Kemudian apalagi, maka dia Maryam mengandungnya, lalu mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Ya, itu bayangkan Pak, nggak ada yang menyentuhnya, tiba-tiba mengandung. Apa tanggapan orang-orang? Oh fitnah, betul tidak? Wah ini sudah ini sama siapa nih gitu? Ya, kalau dulu ya memang Maryam dijadikan sampel ya. Itu sampel apa? Bahwa Allah mudah melakukan itu, tanda kebesaran Allah. Kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku ya dia hamil seperti Maryam, wah dusta itu. Nggak mungkin ya, nggak ada bapaknya ya. Ya ada Pak waktu itu Pak pernah. Taib siapa? Kenapa? Taib.
Ada yang seperti itu ya. Saya pernah mendengar ada seorang wanita yang dia mengatakan bahwa saya seperti Maryam katanya. Nggak mungkin. Iya, tiba-tiba hamil, nggak mungkin ya. Nggak mungkin, hanya Maryam saja ya. Baik, kemudian apa? Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Nah ini bapak-bapak yang punya istri ya, dan yang akan punya istri ya. Pak, bahwa ibu-ibu itu ketika melahirkan ya, kesakitan ya. Kesakitan. Maka dari itu kita harus berada di sampingnya kalau bisa ya. Kalau kita tidak punya uzur yang syar'i, kita usahakan berada di samping istri kita ya ketika melahirkan. Dia butuh sosok ya, sosok bersandar. Kalau Maryam bersandarnya di mana? Di pohon kurma. Nah, kalau istri kita, siapa tempat bersandarnya? Kita harusnya ya. Kalau bisa kita ada di sampingnya ya, memberikan support ya, memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat ya, memberikan hiburan ya, agar ketika melahirkan dia kuat ya, karena rasa sakit yang luar biasa. Ini sama yang dilakukan oleh Maryam. Lihat bagaimana dia bersandar di pangkal pohon kurma ya. Kemudian ini Maryam tuh lagi kelaparan Pak, bayangkan, karena dia diasingkan, bayangkan, hamil ya. Orang-orang itu nggak percaya kalau Maryam ini adalah tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Difitnah, keji fitnahnya ya. Wah, dia seorang pelacur dan seterusnya gitu Pak, bayangkan. Oh, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya, katanya. Kemudian Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih, katanya, ya. Sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Gak punya kekuatan ketika itu ya. Maria, bayangkan lagi keadaan sakit, mau mukul Pak, mukul pohon kurma, ada kekuatan tidak? Tidak ada ya. Ya. Ini bukan seberapa besar kekuatan kita untuk mencari rezeki Pak. Ya tidak? Di sini ada ikhtiar. Ya enggak? Ikhtiarnya cuma mukul gitu doang, cuma nepak doang, jatuh tuh tandan kurma. Terkadang kita, ya, gini. Tidak Pak, bukan seberapa hebat kita, betul tidak? Rezeki itu bukan masalah seberapa hebat kita. Diizinkan nggak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Karena antum mau jungkir balik, kalau nggak diizinin sama Allah, nggak akan bisa, betul tidak? Oh iya. Ya, bukan seberapa hebat kita Pak. Ya, wallah, bukan seberapa hebat kita. Itu diizinin nggak sama Allah, itu masalahnya. Ya, bahkan ada yang mungkin diem aja. Tadi kayak Maryam, dapat rezeki nggak? Dia diem Pak, cuman diem doang. Rezeki nyamperin. Jadi rezeki itu ada yang datang sendiri, ada yang kita harus usahakan. Ada yang karena kita bertakwa sama Allah, ada yang kita silaturahim, ada yang karena nikah, ada yang karena kita punya anak, ada yang karena kita bekerja hari ini kan, kita dapat gaji. Itu salah satu rezeki, betul. Tapi bukan satu-satunya rezeki yang Allah berikan. Itu tidak? Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi itu saja mungkin barakallahu fikum ya, sedikit